Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesempatan kali ini saya mau menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan yang mungkin itu terlalu sering kita dengar. Kita sering merenungkan, tetapi saya sangat-sangat rindu di saat-saat seperti sekarang ini, apakah masih ada mujizat dalam hidup kita? Saya sih tidak menitik beratkan pada mujizat, tetapi saya mau katakan bahwa bagaimana sih sebenarnya orang percaya itu mensikapi hal-hal yang ada di dalam hidup kita. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan satu kebenaran firman Tuhan dari Yohanes pasal 2, yaitu pernikahan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke pernikahan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, Ibu? Saatku belum tiba." Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisi sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ya, satu pernikahan adalah sebuah pesta, mungkin satu kali seumur hidup ya, benar, satu kali seumur hidup. Dan ketika orang akan melakukan sebuah pernikahan, itu akan mempersiapkan segala sesuatu dengan baik. Kalau tiba-tiba orang yang berpesta itu atau tuan rumahnya itu kekurangan makanan pokok, kalau di Jawa gitu ya, kalau kekurangan nasi itu kan memalukan gitu. Tetapi kepada cerita di pernikahan di Kana itu anggur gitu ya. Anggur itu sebenarnya kalau dibilang pada waktu itu menjadi suguhan pokok bagi sebuah pernikahan. Nah, bagaimana ketika sebuah suguhan yang pokok itu habis gitu ya. Pertanyaannya untuk kita, kenapa kok Tuhan Yesus ada di sana gitu ya? Ada satu kebenaran yang menyimpulkan bahwa mempelai itu adalah keluarga daripada Ibu Yesus. Kenapa? Karena ketika peristiwa anggur itu habis, Ibu Yesus tahu. Gak mungkin dong kalau bukan orang dalam ngerti ada bagian-bagian yang habis gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini, ketika pernikahan atau sebuah suguhan itu habis dan Ibu Yesus tahu, yang dilakukan adalah apa? Dia berbicara kepada Tuhan Yesus, dan saya secara pribadi menyimpulkan bahwa nggak mungkin ibunya Yesus itu datang bengok-bengok atau pakai mic, "Hei Tuhan, anakku, anggurnya habis." Itu nggak mungkin. Yang pasti kalau dalam pandangan saya, Ibu Yesus pasti berbisik-bisik gitu ya, "Anggurnya habis," gitu ya. Nah, ada satu jawaban dari Tuhan Yesus. Kalau kita ingat, dia adalah Tuhan 100% dan manusia 100%, pasti dia akan langsung membuat air menjadi anggur. Tetapi tidak, dia berkata apa? "Saatku belum tiba, Ibu. Engkau mau apa?" gitu ya. Dan yang dilakukan Maria ini luar biasa. Dia mengatakan kepada para pelayan-pelayan itu apa? Lakukan apa yang menjadi perintahnya. Satu poin yang mau saya katakan pada saat ini. Ketika kita mengalami kesusahan, ketika kita mengalami masalah atau beban berat, atau mungkin saat ini di mana semua orang mengalami yang namanya bukan paceklik sih, tetapi hampir di semua sektor kehidupan sedang mengalami masalah. Keuangan, ekonomi, mungkin hubungan rumah tangga, semuanya bermasalah. Ketika itu terjadi, ketika mungkin beras di rumah sudah tidak ada, atau uang di tabungan sudah tidak ada, bahkan untuk makan pun susah, kira-kira apa yang Anda lakukan? Yang pertama kali yang diajarkan pada perikop ini adalah berbisik-bisik kepada Tuhan Yesus.
Berbisik-bisik ini berarti apa? Membangun komunikasi. Maksudnya apa? Berbicara kepada Tuhan melalui apa? Melalui doa. Saya mau mengajak setiap kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini, apa? Ketika Anda dan saya punya masalah, punya beban berat, punya perkara-perkara yang di luar kemampuan kita, yang kita lakukan pertama kali harus adalah masuk kamar, berdoa kepada Tuhan Yesus. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena hanya melalui Dia segala sesuatu itu bisa selesai. Dan ketika kita datang berdoa kepadanya, memerlukan ketaatan. Datang kepada Dia dengan hati yang hancur, dengan segala hal yang kita punya, dan hanya benar-benar mengatakan kepada Dia, satu-satunya pertolongan adalah hanya kepada Tuhan Yesus. Gak usah ceritalah kepada orang lain, gak usah semua orang tuh tahu kalau kita punya masalah. Hanya boleh Tuhan yang tahu. Kenapa? Karena ketika kita datang kepada Dia, semuanya akan selesai sesuai dengan apa yang Dia mau. Itu poin pertama. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah Anda pada zaman itu orang-orang bepergian itu tidak pakai mobil, tidak pakai motor, tapi jalan kaki. Jadi di setiap rumah-rumah orang-orang Yahudi waktu itu disediakan tempayan-tempayan yang dipakai untuk membasuh kaki. Nah, ketika ada peristiwa anggur habis yang dilakukan Tuhan Yesus, setelah Dia dibisik-bisiki oleh ibunya, Dia berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Apa yang diisi? Tempayan. Tempayan yang dipakai untuk menaruh air yang waktu itu dipakai untuk membasuh kaki. Dan ketika tempayan-tempayan itu diisi penuh dengan air, lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka mencedok air itu dan dibawa kepada kepala pelayan, yang terjadi adalah air itu berubah menjadi anggur. Saya mengatakan ini adalah hal yang luar biasa. Jadi ketika tempayan-tempayan yang dianggap hanya sebagai tempat untuk mengisi air yang dipakai untuk mencuci kaki supaya bersih, jadi ketika masuk ke dalam rumah itu kaki kita bersih, ternyata tempat yang kotor itu dipakai Tuhan untuk memberkati orang banyak. Mengerti maksud saya? Tempat yang dianggap kotor itu ternyata bisa dipakai Tuhan untuk memberkati orang banyak. Saya mau katakan sekarang, ketika mungkin hidup kita, masa lalu kita, atau persoalan kita, atau apapun itu orang mengatakan kepada kita itu tidak baik, atau masa lalu kita dianggap masa lalu yang sangat-sangat suram. Tetapi saya mau katakan begini, ketika Anda dan saya datang kepada Tuhan, ketika Anda dan saya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, mujizat itu terjadi. Tuhan bisa mengubah orang-orang yang tidak baik menjadi baik. Tuhan bisa mengubah masa lalu orang yang kelam itu menjadi masa lalu yang indah. Bahkan Tuhan bisa memakai orang-orang yang mungkin di hadapan manusia atau di hadapan kita, bahkan itu tidak diperhitungkan. Tetapi saya mau katakan sekali lagi begini, ketika kita datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saya bisa berkata, saya berani berkata bahwa Tuhan sanggup mengubahkan hidup Anda ketika Anda taat. Ya, sekali lagi, poin pertama tadi, ketika kita datang kepada Tuhan dengan doa, harus disertai dengan ketaatan. Lalu yang kedua, ketika kita mau datang kepada Tuhan supaya Dia mengubahkan hidup kita pun harus disertai dengan ketaatan. Datang kepada Tuhan dengan ketaatan, sehingga apa? Dia akan membuat hidup kita menjadi berarti, bahkan menjadi berkat bagi orang banyak. Ya, ketika pelayan-pelayan itu mencedok air, kemudian dibawa kepada kepalanya mereka, ketua pelayan-pelayan itu, ternyata air itu sudah berubah menjadi anggur. Poin yang ketiga dari peristiwa ini adalah ketika Anda dan saya datang kepada Yesus dengan ketaatan kita kepadanya, lihat, ada peristiwa besar yang Tuhan lakukan. Saat itu, sebelum Tuhan Yesus memulai mujizatnya, Dia berkata apa? Saatnya belum tiba. Saatnya belum tiba. Mungkin ketika kita 1 tahun ini mengalami yang namanya pandemi corona di
tidak selesai-selesai, bahkan sekarang PPKM berlanjut. Tetapi saya mau katakan bahwa waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik. Dia mempunyai rencana yang jelas dalam hidup kita. Bahkan rencana Tuhan itu jauh melebihi rencana kita. Coba bayangkan, pengantin itu ketika dia sudah mempersiapkan pernikahannya dan pasti mempersiapkan anggur itu jauh-jauh dari pernikahan itu. Kenapa? Karena ketika anggur itu disimpan, semakin lama semakin enak. Jadi tidak mungkin mereka mendadak menyiapkan pernikahan itu jauh sebelum itu sudah disiapkan. Mereka sudah membuat anggur, karena zaman dulu anggur tidak bisa dibeli. Nah, tetapi ketika anggur mereka yang sudah dipersiapkan jauh-jauh hari itu habis, ternyata dalam sekejap Tuhan mampu membuat anggur yang lebih enak, melebihi apa yang dipersiapkan pada pesta itu. Dipersiapkan tuan rumah, anggur yang dibuat Tuhan Yesus, yang dibuat dari air, yang ditaruh di dalam tempayan yang tidak berarti, itu ternyata jauh lebih enak. Bahkan kepala pelayan itu bertanya kepada mempelai laki-laki. Biasanya orang akan menyuguhkan anggur yang terbaik dahulu, baru kemudian yang tidak baik. Tetapi kamu kebalikan, kalau dalam bahasa saya begitu, kebalikan, yang enak dulu baru yang paling enak. Saya mau katakan begini, mungkin saat ini hidup kita sebelum corona kita punya berkat yang luar biasa, punya banyak sekali mujizat yang luar biasa, atau bahkan mungkin gaji kita gede, berkat-berkat kita besar. Tetapi ketika kita mengalami yang namanya pandemi corona, semuanya habis atau hilang atau berkurang. Saya mau katakan begini, ketika Anda dan saya taat kepada Tuhan, Tuhan mampu melipat kali gandakan berkat Anda ketika Anda taat kepada Dia. Kenapa? Karena Dia Allah yang punya waktu sendiri untuk kita. Punya waktu sendiri untuk kita. Yang menjadi pertanyaan adalah, mampukah iman Anda sama seperti yang dilakukan oleh pelayan-pelayan pada waktu itu? Kenapa? Mereka taat akan setiap perkataan-perkataan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Isilah tempayan itu dengan air. Kalau itu mungkin saya, masa sih gitu ya. Tetapi itu benar-benar dilakukan. Isi tempayan dengan air, lalu kemudian dicedok, kemudian dibawa kepada pemimpin pesta. Dan terjadi, air itu menjadi anggur yang paling enak. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda dan saya saat ini sedang mengalami perkara-perkara yang di luar batas kemampuan kita, ingat, satu perkara saja yang harus Anda ingat. Datang kepada Tuhan dengan ketaatan dan yakinkan diri Anda bahwa Tuhan punya waktu yang terbaik untuk membuat segala sesuatu itu melebihi apa yang sudah kita miliki kemarin, apa yang kemarin kita capai. Bahkan kesuksesan itu ketika Anda dan saya datang kepada Tuhan, Dia bisa melipat kali gandakan. Asal apa? Ketaatan. Saya tidak menitik beratkan sekali lagi kepada mujizat saja, tetapi yang saya mau sampaikan pada kesempatan kali ini, taatlah kepada Tuhan, taatlah akan setiap kebenaran-kebenarannya, dan ingat, nantikan waktu Tuhan yang terbaik. Karena apa? Dia memiliki rencana yang indah kepada setiap kita, orang-orang percaya, orang-orang yang dikasihi oleh Dia. Kalau waktu itu Tuhan mampu membuat air menjadi anggur yang sangat enak, Tuhan pun mampu membuat hidupmu yang mungkin beberapa waktu yang lalu tidak enak, tidak baik, bahkan tidak menjadi berkat untuk orang lain. Mari datang kepada Tuhan dengan ketaatan, maka Tuhan akan mengubah hidupmu dan hidupmu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin.